Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Insya Allah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ustadz tidak bosan-bosannya untuk tetap mengingatkan anak kelas 2 semuanya tetap melaksanakan sholat lima waktu. Sholat apa saja anak-anak? Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Dan juga jangan lupa ya sholat duha dan menghafalkan dan mengaji dan menghafalkan surat-surat pendek yang sudah ditentukan oleh ustadz dan ustadzanya di SD Kreatif Muhammadiyah. Baik anak-anak kelas 2. Anak-anak, sebelum ustadz mau menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan ini, Ustadz Sudir menyampaikan bahwasanya Ustadz Sudir sekarang ngajar pelajaran kemuhammadiyahan di kelas 2. Ya anak-anak ya, Ustadz Sudirman mengajar pelajaran kemuhammadiyahan di kelas berapa? Di kelas 2. Baik anak-anak, sebelum Ustadz Sudirman menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan ini, coba anak-anak buka halaman 4. Halaman 4. Oke. Sudah anak-anak ya? Oke, sebelum Ustadz mau menjelaskan, Ustadz baca dulu ya. Ustadz baca dulu dan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Yang pertama yaitu menghargai waktu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr menjelaskan bahwasannya mengatur waktu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yaitu surat Al-Asr, mengatur waktu itu sangat penting anak-anak. Anak-anak harus bisa mengatur waktu karena waktu itu sangat penting untuk siapa? Untuk anak-anak dan untuk semua orang muslim yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jika digunakan untuk perbuatan yang tidak bermanfaat akan rugi. Jikalau waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan tidak sebaik mungkin, maka kita akan merasa rugi. Kita akan merasa rugi kalau waktu ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Waktu yang kita miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan. Anak-anak, waktu yang kita lakukan ini itu harus digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Surat Al-Asr menjelaskan bahwa semua manusia akan merugi. Ya, surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin akan merasa rugi. Oke, dengarkan anak-anak ya. Ustadz baca dulu ya surat Al-Asr ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi anak-anak, surat Al-Asr ini kita harus benar-benar manfaatkan dengan sebaik mungkin, yaitu pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu ini kita harus benar-benar untuk berbuat, maksudnya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbuat baik. Baik itu anak-anak ya, beramal soleh ya. Kita tetap berbuat baik ya. Berbuat baik yaitu contohnya seperti apa? Sholat lima waktu, sholat duhur. Terus apalagi membantu orang tua, belajar, mengaji, itu namanya amal soleh ya. Paham teman anak ya?
Saling berpesan dalam kebenaran, harus tetap berpesan kepada orang lain, kepada temannya kita, kepada kebenaran. Kalau seandainya itu perbuatan tidak baik, ya kita harus berpesan kepada temannya, kepada teman kita untuk jangan berbuat perbuatan yang tidak baik, harus tetap berbuat amal baik. Saling berpesan dalam kesabaran, kita harus tetap berpesan kepada teman kita, harus tetap melakukan dengan sabar ya. Untuk melakukan amal baik itu harus sabar. Kalau kita sabar, insya Allah seterusnya kita akan menjadi orang-orang yang sabar dan ikhlas untuk berbuat baik. Fahimtum anak-anak ya? Fahimtum? Terus Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan waktu sebanyak 24 jam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dalam satu hari satu malam itu 24 jam ya. Nah, dalam waktu sehari itu kita harus benar-benar manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan waktu dalam 24 jam siang dan malam. Paham itu anak-anak ya? Dilakukan untuk apa saja anak-anak? Ya, amal-amal baik, amal-amal soleh. Contohnya apa? Contohnya tadi itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, menghafalkan surat-surat pendek, belajar, menolong orang tua, membersihkan rumah, membersihkan kamar, membersihkan halaman, semuanya berbuat yang baik. Paham tuh anak-anak ya? Itu dalam 24 jam kita tetap berbuat baik. Paham tuh anak-anak ya? Selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita, sudah menciptakan hari. Dalam satu hari, dalam satu minggu itu ada berapa hari anak-anak? Ada berapa hari? Ada 7 hari. Ada 7 hari. Yang pertama yaitu hari Ahad. Hari Minggu. Yang kedua hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan hari Jumat dan hari Sabtu. Paham tuh anak-anak ya? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita 7 hari. Nah, dalam 7 hari ini kita harus benar-benar apa? Harus benar-benar berbuat baik. Setiap hari kita tidak ada bosan-bosannya untuk selalu berbuat baik. Biar kita apa? Biar kita menjadi anak yang pintar dan pandai. Untuk apa? Untuk mengatur waktu dan menghargai waktu. Paham itu anak-anak? Anak-anak kalau tidak menghargai waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, anak-anak akan menjadi orang yang rugi. Selanjutnya anak-anak perhatikan ya, mensyukuri nikmat waktu. Nah, mensyukuri nikmat waktu. Oke, yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Jadi anak-anak bersyukur waktu itu dengan hati yang paling dalam. Jadi anak harus bersyukur. Kenapa? Karena waktu itu kalau kamu tidak mensyukuri waktu itu, nanti kamu akan menjadi anak-anak yang rugi. Ya, menjadi anak-anak yang rugi. Kenapa? Karena mensyukuri waktu itu sangat bermanfaat sekali. Contohnya mensyukuri waktu kamu melakukan sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji, itu namanya orang yang mensyukuri nikmat. Kalau orang yang nggak mensyukuri nikmat itu apa? Orang yang senangnya cuma bermain, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Ini namanya orang yang tidak mensyukuri nikmat waktu. Paham itu anak-anak ya? Terus mensyukuri dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ya. Tahu mensyukur dengan lisan. Jadi bersyukur lisan ini bisa berbicara yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada ustadz dan ustadzanya, kepada tetangganya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Itu namanya mensyukuri nikmat lisan. Ya, mensyukuri dengan lisan, membaca Al-Qur'an, ya, mengaji. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya
Bersyukur dengan anggota tubuh, anak-anak, ya. Dengan anggota tubuh ini, anak-anak harus bersyukur. Kenapa? Anggota tubuh ini ya. Kamu bisa berolahraga, kamu bisa bekerja, kamu bisa belajar, ya. Kamu bisa apa? Membantu orang tuanya. Itu membantu orang tuanya dengan apa? Dengan anggota tubuh. Kamu bisa berolahraga dengan apa? Dengan anggota tubuh. Kamu bisa membersihkan rumah, kamar. Itu dengan apa? Dengan anggota tubuh. Jadi harus disyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui anggota tubuh barusan. Paham itu anak-anak ya? Selanjutnya, perilaku disiplin. Ya, disiplin adalah sikap yang terpuji. Kita sudah diingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang baik. Nah, dengan waktu ini anak-anak bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, harus disiplin ya. Disiplin apa? Disiplin apa tadi contohnya? Sholat 5 waktu. Waktu adzan harus segera sholat. Ya, laki-lakinya langsung berangkat ke masjid. Ya, perempuan sholat di rumah tidak apa-apa. Kalau mau ke masjid juga tidak apa-apa. Ngaji harus disiplin. Belajar malam harus disiplin. Ya. Itu anak-anak, apalagi anak-anak sekarang di rumah lagi ada virus corona. Nanti kalau ada pembelajaran lewat HP, lewat daring, anak-anak segera buka HP-nya. Biar apa? Itu namanya anak-anak disiplin waktu. Paham itu anak-anak ya? Kalau anak-anak tidak disiplin, maka anak-anak akan ditinggal oleh waktu. Paham itu anak-anak ya? Oke, selanjutnya disiplin dalam beribadah. Anak-anak harus disiplin dalam beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Ya, beribadah. Contohnya kamu apa? Berbicara yang baik, itu juga dinamakan beribadah. Menolong orang tua itu juga dinamakan beribadah. Bersedekah, memberi orang yang tidak mampu, itu namanya beribadah. Salat, mengaji, membantu tetangganya, menjaga adiknya, ya, berbuat baik kepada kakaknya, itu sudah termasuk beribadah. Tidur, beribadah. Makan, beribadah. Paham tuh ya? Kalau makan harus duduk, minum harus duduk. Itu namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan mendapatkan apa, anak-anak? Akan mendapatkan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau anak-anak disiplin dalam menggunakan waktu. Selanjutnya disiplin dalam belajar anak-anak. Anak-anak harus disiplin dalam belajar. Contohnya belajar di rumah waktu malam, ya belajar di rumah waktu malam, habis maghrib belajar. Sampai sebelum atau habis isya belajar, sampai sebelum tidur kamu belajar dulu. Ya, itu namanya disiplin dalam belajar. Kalau tidak paham, tanyakan bapak atau ibunya atau kakaknya. Kalau adiknya tidak bisa, dibantu. Itu namanya belajar. Belajar apa? Belajar disiplin, ya, disiplin dalam belajar. Di sekolah juga gitu, harus disiplin dalam belajar. Waktunya masuk kelas, ya harus masuk kelas. Waktunya istirahat, ya harus istirahat. Waktunya beli di koperasi, ya harus beli. Waktunya sholat duha di masjid, ya harus sholat duha di masjid. Waktunya sholat duhur di masjid, ya sholat duhur di masjid. Itu namanya disiplin dalam belajar. Ya, anak-anak harus bisa benar-benar menata waktu biar menjadi anak-anak yang disiplin dalam belajar. Paham itu anak-anak ya? Karena belajar itu sangat bermanfaat sekali. Kalau anak-anak tidak belajar, maka anak-anak tidak akan menjadi anak yang apa? Anak yang pandai, atau tidak akan menjadi anak yang pintar, tidak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi semuanya anak-anak harus bisa menghargai waktu. Ya. Jadi anak-anak harus bisa menghargai waktu dan disiplin.
Ya, kalau anak-anak tidak menghargai waktu dan tidak disiplin, maka waktu akan meninggalkan anak-anak. Anak-anak akan merasa rugi. Paham itu anak-anak? Oke, insya Allah anak-anak paham apa yang Ustadz sampaikan tadi, dan semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, Ustadz berpesan kepada kalian semuanya untuk tetap menjaga kesehatan di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit yaitu virus corona. Kalau anak-anak keluar jangan lupa pakai maskernya. Pak itu karena anak-anak sekarang posisinya masih belajar di rumah. Pak itu anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.